Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu semua bersukacita. Kita percaya karena firman Tuhan berkata bahwa hati yang bersukacita, hati yang bergembira adalah obat yang manjur, adalah antivirus yang manjur. Dan kita boleh percaya dan yakin dalam doa kita bahwa mujizat itu selalu nyata. Bersukacita bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita
kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa mujizat itu nyata karena Yesus adalah pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau datang memberikan pengharapan buat setiap kami. Sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapan kami Bapa, Kau yang kami percaya.
perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Sebab Yesus yang dapat menyembuhkan, sebab Yesus yang memberi kemenangan, Engkau yang memberi kekuatan bagi bangsa kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Yesus yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Ku percaya, ku yakin akan Engkau. Beri kami pengharapan Tuhan, mujizat-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Oh, sebab kasih-Mu Tuhan, sebab darah-Mu yang tercurah, itu yang menyembuhkan kami, itu yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Cinta di hatiku
setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian Jemaat GKI Elim yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Hari ini ternyata sudah 1 bulan ya, hampir 1 bulan kita ini ibadah di rumah ya. Satu pesan dari saya secara pribadi, kalau di rumah, kalau kita makan supaya makan yang secukupnya ya, supaya nanti tidak gendut-gendut kalau semua ini sudah selesai. Pada kesempatan pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberi sebuah tema, ada sebuah tema tentang pertobatan. Ya. Nanti dari Yesaya 8, pasal 8 ayat 23, Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, kemudian Matius 4, 12 sampai 17. Ya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, telah 1 bulan kami tidak bisa mengunjungi Tuhan, beribadah kepada Tuhan di rumah-Mu, tapi Engkau masih memberi kami kesempatan yang terbaik, yaitu ibadah di rumah kami masing-masing, bahkan bersama keluarga, atau sendiri di tempat kami beristirahat. Kami boleh pada pagi hari ini khususnya akan menikmati ibadah online. Untuk itu dari awal sampai selesai Roh Kudus campur tangan dan memberkati. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di tempat masing-masing. Dan kami buka hati kami, sampaikan isi hati-Mu Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kaitannya dengan tema tentang pertobatan, saya sampaikan ada sebuah contoh dalam Alkitab tentang kasih dan pertolongan Tuhan kepada umat-Nya yang telah berdosa. Dan karena pemberontakannya, karena dosanya mereka kepada Tuhan, hidup mereka mengalami himpitan maut, mengalami kegelapan. Ya. Ini sangat indah supaya menjadikan pesan untuk kita secara khusus. Seperti situasi yang ada pada saat ini, semua dalam suasana terhimpit, dalam suasana, kalau boleh saya sampaikan, dinaungi maut. Tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup kekristenan kita ini, iman kita ini, Tuhan menawarkan yang namanya sebuah pertobatan. Kita mulai dari Yesaya pasal 8 ayat 23 diteruskan pasal 9 ayat 1 sampai 6.
Demikianlah firman Tuhan tentang kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Ini luar biasa. Ya, dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Atau tidak akan selamanya peristiwa pandemi ini akan terjadi terus. Ya, akan ada selesainya. Karena campur tangan Tuhan dan respon umatnya. Atau respon umatnya dan campur tangan Tuhan. Selanjutnya dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut. Jadi direndahkan, terus dimuliakan Tuhan. Daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah datang terbit bersinar, atau atasnya telah bersinar. Ayat 2 dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini khotbah saya pada waktu awal bulan, akhir bulan Maret kemarin ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ada dua hal penting dalam pembacaan kita ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikisahkan ada dua suku keturunan Yakub, ya, di antara 12 suku Israel dalam perjalanan dari angkatan kepada angkatan, didapati di suatu masa tertentu kedua suku ini mereka telah memberontak kepada Tuhan. Mereka lebih menyukai hidup di dalam dosa, lebih kompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Akibatnya mereka direndahkan Tuhan. Wow, kalau Tuhan yang merendahkan itu seperti yang dilakukan Tuhan kepada Edom. Sampai Edom itu mau membangun apapun, boleh membangun. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, direndahkan, dihabisi. Ya, makanya mari kita bersama-sama hidup takut akan Tuhan, menghormati Dia. Di sini dikatakan akibatnya dua suku ini, Sebulan dan Naftali, mereka direndahkan Tuhan. Bahkan dalam jangka waktu yang sangat panjang, sangat lama sekali, hidup mereka itu dalam kutuk atau dinaungi kegelapan. Dinaungi kematian atau kebinasaan kekal. Ya, ada yang mengatakan peristiwa pandemi ini akibat daripada ulah manusia. Ya, sehingga ini rasanya semua ini semua dilanda ketakutan. Lalu bagian yang kedua di dalam perikop kelahiran Raja Damai ini. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa suatu saat akan datang seorang penebus yang akan menyelamatkan kedua suku ini. Luar biasa. Jadi mereka sudah direndahkan dan sangat-sangat direndahkan. Hidup terkutuk. Sudah enggak namanya terkutuk. Pernah saya sampaikan juga di belakang mimbar ini bahwa saya pernah diajak pelayanan ke suatu daerah yang itu tempat itu gersang, penduduknya itu anak-anak, orang tua, bapak-bapak banyak yang wajah tubuhnya itu cacat. Ya.
Di situ penuh dengan penyembahan-penyembahan berhala. Kurang lebih seperti itu. Ya, dinaungi dengan maut, dinaungi dengan penderitaan, kesengsaraan. Lalu sekarang bagian yang kedua di dalam perjanjian baru. Matius 4 ayat 12 sampai 17. Tadi kan Yesus dari peristiwa Tuhan dalam peristiwa merendahkan, lalu suatu saat akan mendatangkan yang namanya pemulihan, pembebasan mereka dari terhimpit itu. Itu ternyata berlangsung berapa ratus tahun ya dikatakan. Dalam Matius 4 ayat 12 ayat 17, Matius 4 ayat 12 sampai 17 dikatakan, tetapi waktu Yesus mendengar, jadi ceritanya ini si penebus tadi sudah datang dan si penebus ini adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri dan dia mulai berkarya. Dan di tengah-tengah perjalanannya berkarya itu dia melakukan sesuatu. Dikatakan pada waktu itu dikatakan waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes atau Yohanes Pembaptis telah ditangkap, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tadi Yesaya pasal 8 ya, dan pasal 9. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus adalah terang yang tak terhampiri. Yesus adalah terang dunia. Dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya di dalam pembacaan ini, kekasih Tuhan, bahwa Tuhan mulai menggenapi janjinya. Yang pertama 800 tahun dari peristiwa Yesaya itu, Tuhan baru menggenapi janjinya di dalam putranya Yesus. Keadaan mereka belum berubah Bapak Ibu. Bahkan masih dalam naungan maut dan kegelapan tadi pembacaan kita. Tetapi luar biasa, Yesus datang dan melawat mereka. Artinya masa pembebasan dari kehidupan yang terhimpit sudah datang. Wow, luar biasa. Ya dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Harapan kita semua yang ada pada hari-hari ini supaya apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan, dia yang diurapi Allah berjalan berkeliling dari rumah satu ke rumah yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, termasuk ke negeri ini, dikatakan untuk berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang sakit, bahkan melenyapkan orang-orang yang kerasukan setan. Biarlah itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, Sang Penebus itu, bagi kita semuanya. Apapun yang sedang kita alami dari dampak pandemi juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, artinya Yesus sekarang datang di dua bangsa ini, dua suku bangsa ini. Yang luar biasa, Yesus menawarkan atau memberitakan supaya mereka harus semua bertaubat. Artinya terang sudah datang dan kegelapan harus segera pergi. Kalau bicara tentang bertobat, ya Yesus menawarkan pertobatan berarti mereka telah berdosa, Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 5, saya sampaikan tentang dosa dan akibatnya. Yeremia 17 ayat 5, yaitu adanya dosa mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, itu kalau kita baca adalah kutuk. Akibatnya adalah kutuk. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Selama ini mungkin begitu sebelum terjadi pandemi ini. Ya, mungkin kita ke gereja itu ya kalau 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali pas nanti seperti ini mau perjamuan kudus. Hari-hari minggu-minggu yang biasa enggak usah. 1 bulan sekali cukup.
Ya, mulai mengandalkan kekuatannya sendiri dalam berkarya, dalam memimpin keluarga, tidak dengar-dengaran atau tidak mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hati yang menjauh dari Tuhan, merasa aman-aman saja walaupun tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu sama dengan kutuk. Lalu peristiwa Israel menghadapi bangsa Ai yang hanya sedikit waktu ada di tanah Kanaan. Ya, waktu menghadapi Yeriko sejumlah besar penduduk dihabisi Tuhan, ya, karena ketaatan yang dilakukan oleh umat Israel, dan penduduk Yeriko itu binasa kecuali keluarga Rahab dan saudara-saudaranya. Tetapi menghadapi bangsa Ai yang sedikit itu, Israel kalah, Bapak Ibu, karena ternyata Tuhan bicara kepada Yosua bahwa ada salah satu suku dari Israel, ya, itu mereka mengingini menyimpan barang tumpas. Ya, barang itu waktu dilihat kelihatannya menarik, lalu disimpan di dalam kemah yang paling dalam. Manusia, kepala suku, termasuk Yosua tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu kekejian di hadapan Allah. Pada waktu Israel berperang melawan Ai, ya, cukup mengirim beberapa ribu orang saja, Israel itu membelakangi musuhnya. Israel mengalami kekalahan. Singkat cerita, Tuhan memberitahu kepada Yosua, ada orang Israel yang kompromi dengan dosa mengingini. Akhirnya ketangkaplah sebuah suku, ditanya apa adanya, dia menjawab, dan setelah itu barang itu diambil, ditumpas, dan semua yang melakukan itu dihukum. Tidak lama kemudian Ai bisa dikalahkan. Artinya dosa mengingini bisa membuat satu keluarga atau seseorang itu mengalami kekalahan. Lalu berikutnya 1 Yohanes 2, 15, 16, 17, yaitu dosa mencintai atau mengasihi dunia. Ya, janganlah engkau mengasihi dunia dan segala isinya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu ternyata kalau itu kita begitu mencintai, hati kita itu berpaut kepada dunia ini, begitu kita mengasihinya, dikatakan kasih Bapa itu undur dari kita. Wow. Kalau kasih Bapa undur itu seperti apa? Makanya Daud itu berkata, pokok roh Bapa jangan sampai meninggalkan rohku. Ya, artinya gelap. Dikatakan bahwa Tuhan itu pelita hati kita. Kalau kasih Bapa itu undur, ya gelap semuanya di dalam hidup ini. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa dosa itu membuat Tuhan itu tidak bisa mendengar waktu umatnya berdoa. Ya, dosa itu membuat Tuhan tidak bisa mengulurkan tangannya untuk menolong. Artinya ketika ada dosa, lalu dikatakan berkat itu tertutup atau kutuk itu yang terjadi. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus itu menawarkan. Dia berkata, bertobatlah ya. Sejak waktu itulah Yesus juga memberitakan kepada kita, hai para imam, para keluarga-keluarga, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya masa pemulihan dan pembebasan sudah datang. Bertobat artinya dibenarkan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Ya, kerajaan surga turun, tinggal kembali di dalam hadirat Tuhan. Maka dikatakan penggenapan janji pemulihan Tuhan akan datang menolong. Bahasa yang sederhana dikatakan bahwa ratapan akan diganti dengan tari-tarian. Sukacita, pertolongan demi pertolongan. Ya. Hal yang sama akan dilakukan Tuhan kepada kita yang hatinya mau tulus, suci karena masuk di dalam proses pertobatan. Ya, Anda siapapun kita pada hari-hari ini. Ya, semakin mata kita ini kalau melihat sekitar kita, melihat orang-orang di sekitar kita penuh curiga, penuh penghakiman, stop. Mari kita semua datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya masa pemulihan, masa pertolongan itu, kehidupan yang diberkati itu turun atas kita semua, Bapak Ibu. Sungguh ini luar biasa. Sang penebus sudah bersama-sama dengan kita. Sudah bersama-sama dengan kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ya, saling koreksi dan saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangun itu. Hidupi tema tahunan kita worship dan covenant. Saya selalu mengingatkan tentang hal ini, Bapak Ibu, ya. Jadi di sini pertobatan ditawarkan
pemulihan disediakan. Ratapan kita akan diganti dengan tari-tarian. Dan ini terjadi pada hari-hari suasana pandemi ini. Nanti makin lama akan berakhir. Pak Jokowi ngomong mungkin sampai tahun 2020 selesainya. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana dengan kita semuanya? Tetapi kita tidak usah mikir itu. Bagian kita adalah bertobat dan bertobat dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau lembutkan hati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memberi diri untuk bertobat dari segala bentuk dosa yang lain, yang sudah disebutkan tadi, atau dosa-dosa yang lain. Ada yang disebut dosa sengaja, dosa tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan Yesus, kami meresponi panggilan-Mu, kami meresponi undangan-Mu untuk kami kembali kepada jalan Tuhan yang benar, untuk menyambut datangnya terang yang tak terhampiri. Terang dunia sudah datang untuk menghalau segala kegelapan dalam hidup kami, seperti yang Tuhan telah lakukan kepada umat-Mu, yaitu Zebulon dan Naftali. Lakukan itu kepada kami semuanya. Tuhan, terima kasih, berkati gereja-Mu dimanapun berada, yang ada di Kudus, yang di luar kota Kudus, apapun profesi pekerjaannya, atau mungkin sedang mengalami sesuatu, Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Tuhan, Kau siapkan hati kami, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus ya Tuhan, bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, sebagai tanda bahwa kami telah bertobat Bapa, maka datanglah pemulihan atas kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini, dan kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini nanti bersama keluarga kami. Selama tahun ini dan seterusnya Tuhan, peliharalah kami, khususnya Tuhan, kami yang bernaung di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kita percaya karya kayu salibnya memberkati, memberikan kuasa penebusan, kuasa pembebasan yang memerdekakan. Biarlah kita saat sekarang menjalani, menerima perjamuan kudus Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan untuk kita semua kerjakan dan lakukan, bersama-sama dengan iman percaya kita melaksanakannya. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama percaya, kita sama-sama beriman. Kita persatukan iman percaya itu sehingga memberikan satu hasil sebagai berkat korporat yang luar biasa, berkat korporasi bagi kita semua umatnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas hari ini, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu kepada umat-Mu. Engkau yang melayakkan setiap kami untuk boleh menerima roti yang adalah tubuh-Mu, anggur yang adalah darah-Mu, di mana di dalamnya mengandung kuasa ilahi, mengandung kuasa yang membebaskan, melepaskan setiap kami dari belenggu-belenggu. Baik itu belenggu kehidupan yang saat sekarang, di dalam roh, tubuh, jiwa, apapun itu Tuhan, Engkau telah melepaskan. Karena Engkau sudah menanggung semua itu di kayu salib. Engkau sudah membayar lunas kami. Kami adalah milik-Mu, milik kepunyaan kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang terpecah bagi setiap kami. Terima kasih untuk darah yang tercurah bagi setiap kami. Kami sudah dibebaskan, kami disucikan, kami dikuduskan, bahkan kami diperbaharui dari kehidupan yang gelap menuju kepada terang-Mu yang ajaib. Semua sudah Engkau bayar lunas, dan kuasa si jahat tidak dapat lagi berkuasa atas hidup kami, mencuri, bahkan
menjerat lebih lagi. Karena kami milik-Mu yang Engkau bela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya yang sakit ketika makan tubuh-Mu, mereka akan menjadi sembuh karena kesembuhan ilahi Engkau berikan. Setiap kutuk-kutuk nenek moyang, pelanggaran yang sudah ada saat dahulu maupun yang diperbuat oleh perbuatan kami percaya semuanya, segala sesuatu tanpa terkecuali Tuhan, Engkau sudah tebus kami menjadi baru dalam kehidupan yang merdeka, yang berhak terima warisan Bapa di dalam segala kemurahan yang surga sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhan ilahi dari segala sesuatu aspek kehidupan. Kami boleh bersukacita oleh karena kuasa tubuh dan darah-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya yang terpecah bagi setiap kita. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya untuk itu kami berkata-kata. Kami beriman kepadamu, Kristus Yesus, di dalam kuasa-Nya. Kami boleh menerima kesembuhan ilahi atas segala sakit penyakit, roh, tubuh, jiwa menjadi sembuh karena Engkau telah memikulnya, Engkau telah menggantikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami percaya di dalam kuasa darah-Mu, kuasa penebusan terjadi. Segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, kesalahan pelanggaran yang kami perbuat, segala dosa tanpa terkecuali, Tuhan, Engkau sudah hapuskan. Sekalipun merah seperti kermisi, Engkau ubahkan menjadi putih seperti salju. Kami menerima anugerah-Mu di dalam kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang setia, yang berjanji
dan janji-Mu adalah iya dan amin. Kami telah diberkati oleh berkat ilahi di dalam perjamuan kudus yang boleh kami terima. Dan kami percaya Tuhan, kami milik-Mu, umat kesayangan yang Engkau bela. Anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami sekalipun saat-saat ini sedang ada di tengah-tengah wabah COVID-19. Tetapi Engkau melalukan kami dari setiap cobaan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Kami percaya Tuhan, segala dosa sudah Engkau hapus, sudah Engkau tebus. Kami Engkau layakkan untuk menerima segala berkat ilahi-Mu. Kami Engkau benarkan, sekaligus Engkau merdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan segala kepujian, hormat, syukur, pengagungan, dan kemuliaan hanya kembali menjadi milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati akan bersukacita di dalam damai sejahtera dan berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.